Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, mengatakan Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA akan meninjau ulang Stadion Manahan yang terletak di Solo, Jawa Tengah. FIFA akan kembali ke Stadion Manahan demi memastikan kesiapan venue yang bakal dipakai untuk pertandingan Piala Dunia U17. FIFA akan kembali melakukan peninjauan di Solo. Pemerintah Surakarta bakal melakukan berbagai persiapan sebagai respon atas langkah FIFA yang akan kembali meninjau Stadion Manahan. Salah satunya terkait kondisi rumput di Stadion Manahan. Gibran menyoroti soal kondisi rumput Manahan agar sesuai dengan standar FIFA. Pemkot Surakarta pun telah memangkas rumput Stadion Manahan yang mana telah dilakukan sebelum laga Liga 1 antara Persis Solo kontra Bali United. Gibran memastikan kondisi rumput Stadion Manahan tidak mengalami masalah. Akan tetapi rumput Stadion Manahan harus dipangkas karena kalau tidak akan tumbuh semakin panjang ketika FIFA tiba di Solo. Lapangan pendukung Stadion Manahan juga bakal segera dilakukan sterilisasi sebab akan digunakan sebagai tempat latihan tim kontestan Piala Dunia U17. Gibran pun memastikan komitmen pemerintah daerah untuk menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk Piala Dunia U17. Ia juga segera akan menutup pedagang kaki lima shelter Manahan. Konsepnya penutupan sementara sama seperti saat Piala Dunia U20 kemarin. Sebelumnya, Ketua PSSI Erick Thohir kembali menjadi sorotan lantaran memilih Kota Solo menjadi tuan rumah babak semifinal dan final kejuaraan Piala Dunia U17 2023, yaitu digelar di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Erick Thohir mengatakan, Solo akan menjadi tempat semifinal dan final kejuaraan Piala Dunia U17 karena kota ini bersejarah. PON pertama digelar ada di sini. Siapa tahu sepak bolanya juga buat sejarah. Dalam kesempatan itu, Erick juga mengatakan, seleksi pemain timnas U17 sudah berjalan di 7 kota yang hadir di Jakarta, Bandung, Palembang, Bali, dan Solo. Ada juga yang di Kalimantan dan Banjarmasin. Seleksi berjalan lancar dan dipastikan tidak ada pemain titipan. Karena PSSI ingin memberikan sebesar-besarnya kepada talenta yang ada di Indonesia. Serius mempersiapkan tidak hanya untuk U17 tahun ini, tetapi juga untuk U20 pada 2025. Banyak netizen mempertanyakan alasan pemilihan Solo menjadi lokasi semifinal dan final Piala Dunia U17. Hal tersebut dianggap menjadi balas jasa untuk Jokowi. Sementara itu, terkait JIS, Erick Thohir menyampaikan FIFA akan datang ke Indonesia untuk verifikasi stadion yang akan digunakan dalam ajang Piala Dunia U17 pada November mendatang. Salah satunya Jakarta International Stadium. Erick mengatakan semua lapangan akan diverifikasi. Ia sudah mengusulkan 6-8 lapangan. FIFA di akhir bulan ini, infonya tanggal 28, tapi black and white-nya belum. Ia akan datang ke sini untuk mulai melihat data-data yang kemarin kita kirimkan untuk diverifikasi. Erick bilang tidak hanya JIS yang akan diverifikasi, tapi semua lapangan yang akan digunakan untuk ajang Piala Dunia U17. Sementara itu, akhir-akhir ini, perhatian masyarakat terfokus pada perdebatan seputar Jakarta International Stadium atau JIS yang akan menjadi salah satu venue Piala Dunia U17. Beragam opini menghiasi ruang publik seputar persiapan JIS dalam menyongsong Piala Dunia U17. Bahkan tidak sedikit yang mengaitkan ribut-ribut JIS ini ke dalam ranah politik pihak tertentu untuk mencari panggung. Jadi JIS dipakai ya? Dipakai. Pembukaan Piala Dunia. Dipakai. Luar biasa ya. Nggak jadi salaman. Ini kagetnya baru tahu semalam apa udah dari kemarin-kemarin? Sekarang nih kaget saya. Jadi kan kalau FIFA datang salaman sama saya, JIS nggak akan dipakai. Ternyata FIFA datang, JIS dipakai. Luar biasa Jakarta itu. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Terima kasih banyak. Ya kan? Jadi ada JIS, sukses untuk Indonesia. Bangga kita sebagai warga negara kan. Saya apresiasi bahwa pembangunan JIS itu sangat luar biasa, dan orang yang paling saya apresiasi saat ini adalah ada ribuan orang, tapi ada 2 nama yang ada di media, makanya saya nggak bisa menyebutkan. Semoga ini bisa mewakili. Semoga drama ini berakhir ya. Karena malam ini juga masih ada dramanya. Pergantian rumput JIS. Saya tidak tahu apakah ini Bung Arya yang benar atau Pak Menpora yang benar. Ya. Jadi JIS itu rumputnya tidak diganti, melainkan dijahit ulang. Yang bicara itu adalah Kementerian dari Menpora. Jadi kan saya udah katakan dari awal ya bahwa memang politis dari awal itu, dramanya itu sangat terlihat gitu. Tapi ya sudahlah, kita lewatin itu dan kemudian kita melangkah ke depan, dan semoga ini menjadi pelajaran bagi kita dalam berkomunikasi, terutama kepada pejabat publik. Karena kalau dari awal misalkan ya
kita bersyukur di Jakarta ini selain ada GBK ada JIS. Maka ketika GBK dipakai untuk konser Coldplay, kita memiliki alternatif. Cuma JIS butuh perampungan, butuh penyempurnaan. Semua kan senang-senang aja. Tapi karena begitu bicara di depan publik, JIS tidak standar FIFA. Lalu datang bawa tukang rumput, bawa sekian puluh wartawan, bikin drama di sana. Ya terang saja orang bereaksi. Kalau tidak ada aksi kan tidak ada reaksi. Jadi ada aksi dulu baru ada reaksi. Jadi siapa yang politis? Ya mereka yang datang ke JIS bawa wartawan. Satu hal yang mungkin luput dari perhatian publik karena tertutupi oleh keributan soal JIS ini adalah terkait kesiapan para pemain timnas U17. Tentu sebagai tuan rumah, Indonesia mendapatkan jatah untuk ikut berkompetisi di ajang Piala Dunia U17 dan bersaing menghadapi negara-negara peserta. Jika selama ini JIS terus dikebut perbaikannya demi menjadi venue, bagaimana dengan persiapan pemain timnas? Apakah juga diproses untuk menghadapi Piala Dunia U17 dengan baik? Dalam penuturan Bung Toel, salah satu pengamat sepak bola Indonesia terkait persiapan timnas jelang Piala Dunia U17, Bung Toel mengkritisi banyak hal terkait persoalan ribut-ribut JIS sebagai salah satu stadion yang persiapannya untuk ajang sepak bola dunia itu. Tidak hanya itu, Bung Toel juga menyinggung soal kesiapan timnas U17, karena tentu mustahil Indonesia mau tampil gemilang dengan acara pembukaan Piala Dunia U17 di JIS yang megah, tapi menanggung malu karena penampilan timnas yang melempem. Berkaitan dengan kesiapan para pemain timnas U17, Bung Toel buka suara. Kesiapan pemain di titik ini per hari ini belum siap karena konsentrasi kemarin ke U20 yang disiapkan timnas U20. Walau begitu, menurut Bung Toel untuk membentuk kekuatan timnas U17 tidak harus mulai dari nol karena Indonesia punya kekuatan timnas U16 yang pernah juara AFF tahun lalu. Tapi apakah harus dari nol? Benar-benar gak ada. Kerangka tim ada, timnas U16 yang juara AFF Sleman. Menurutnya, bisa menjadi kerangka tim, tinggal penambahan tim yang belum terpantau. Tapi prinsipnya, dengan skala waktu yang mepet, harus dikerjakan, karena memang tadinya enggak konsentrasi ke U17. Karena sebetulnya begini, yang paling penting adalah ada sebuah konsistensi standar gitu dalam pengelolaan sepak bola, terutama ketika kita akan menggelar event-event internasional. Karena ketika JIS menjadi opening, maka saya yakin timnas Indonesia juga akan main di sana. Karena grup A tuh, Indonesia diposisikan di pot pertama di grup A dan akan main pembukaan dan pembukaannya di JIS. Jadi menurut saya sih ini hal-hal yang juga patut kita rayakan. Kita ingin melihat timnasnya bagus juga. Karena sebetulnya kalau kita mau benar-benar harus ada di elit. Jadi elit itu harus sebetulnya sudah ada, tinggal ngambil dari situ. Karena kalau masih muter-muter seperti sirkus, sementara tim lain sudah lolos kualifikasi, ya kita tahu posisi kita ada di mana di Piala Dunia U17 itu. Yang tersisa hanya JIS, karena GBK kan sudah dipastikan nggak bisa. Jadi akan sangat ironis kalau Piala Dunia justru tidak digelar di ibu kota negara. Ya, jadi saya pikir JIS bisa mewakili Indonesia untuk Piala Dunia U17 ini dan pasti legasinya juga nggak akan hilang lah. Itu orang pasti akan tahu siapa sih yang bangun JIS. Anies. Atau jangan-jangan siapa memperbaiki JIS gitu, Bang, khawatirnya, Bang. Bung Toel tidak menampik jika timnas U17 secara teknis dikatakan belum siap main. Itulah mengapa Bung Toel tetap menganggap penting untuk menyelesaikan permasalahan JIS sembari mempersiapkan kekuatan timnas U17 secara beriringan.